Panduan Kebaktian Online GKP Immanuel Karawang. 1. Sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. 2. Persembahkan waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. 3. Diusahakan anggota keluarga dapat berkumpul semaksimal mungkin. 4. Siapkan perangkat yang akan digunakan dan pastikan koneksi jaringan stabil. Apabila memerlukan layar yang lebih lebar, dapat dikoneksikan dengan laptop atau TV dan bisa meminta bantuan kepada anggota keluarga yang dapat mengoperasikannya. Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam kesempatan ini. Dan ini merupakan kebaktian perdana untuk pelayanan bagi lansia. Kami mendengar berbagai kerinduan dan ada harapan supaya lansia juga dibuat dalam bentuk kebaktian online, dan kami mencoba untuk menyelenggarakannya pada saat ini. Dan kita ditemani oleh Pak Purba. Ini selamat pagi. Ya, selamat pagi, shalom. Bu Emi. Salam sehat Oma Opa. Nah, ini pasangannya Pak Yudi juga. Selamat pagi. Ini Bu Kusumawati. Pagi. Ya, sebelumnya kita akan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan yang mengungkapkan harapan kita supaya Tuhan tetap menjadi perlindungan kita. Dari PKJ 248 bait pertama. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku sejak masa mudaku. Engkaulah harapanku sejak dari kandungan. Padamu ku bertobat, jangan ku terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila habis aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Opa Oma, mari kita berdoa, doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan Tuhan atas kebaikan Tuhan senantiasa menata kehidupan kami, khususnya kaum lansia GKP Immanuel Karawang. Kami merasakan bahwa Tuhan senantiasa campur tangan di dalam kehidupan kami. Meskipun kami sekarang sedang berduka di rumah karena tidak bisa berkebaktian di gereja, namun kami merasakan kasih Tuhan senantiasa menyertai kami semua, khususnya kaum lansia. Ya Tuhan, biar sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Senantiasa boleh berada dalam
hati dan pikiran kami, dan kami dikuatkan untuk melaksanakannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersama-sama memendam rasa kangen. Bapak Ibu begitu ya? Iya. Kangen sekali ya. Iya. Sudah 2 bulan ya. Iya, Sudah 2 bulan tidak bertemu. Ya. Bersama-sama. Ya, apa aja nih yang dilakukan Pak Purba dulu nih? Mungkin bisa disampaikan secara singkat ya, kegiatan usia lanjut sama selama masa social distancing nih Pak. Baik, Pak Oma di rumah memang kita tetap senantiasa menjaga kebersihan. Katanya kan harus sering cuci tangan, kemudian juga pakai masker kalau keluar. Dan kemudian di rumah juga kebetulan ada cucu, jadi kita di rumah sambil menjaga cucu. Dan kemudian juga setiap kebaktian kita lakukan, KRT, kemudian juga acara kebaktian minggu, meskipun diadakan di rumah, kita tetap melakukan itu semua dengan baik. Dan juga kita jangan lupa mengucapkan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan-persembahan yang kita sampaikan. Nah, oleh karena itu meskipun di rumah kami merasakan boleh konsolidasi membentuk persekutuan di rumah semakin lebih kuat, jemaat khususnya keluarga di dalam kebaktian-kebaktian di dalam keluarga kami selalu bersatu, bersekutu, memuji nama Tuhan. Jadi sehari-harinya itulah yang dilakukan di rumah, kemudian juga di taman kita bisa nanam-nanam cabai, nanam tomat dan seterusnya untuk menghilangkan rasa kejenuhan seperti itu Bu. Ya. Kalau udah panen cabainya bagi saya ya Pak ya. Terima kasih Bu. Ya. Bu Emi sama Bu Emi gimana kegiatan di rumah? Ngomong cucu Bu, atau gimana? Kalau saya Bu setiap pagi itu pertama-tamanya nanti menyiapkan makanan dulu untuk anak-anak yang walaupun masa katanya apa from work home itu ya Bu ya, work from home WFH. Kemudian tapi anak saya itu masih juga bolak-balik ke Jakarta, jadi pagi-pagi saya udah siapin dulu sarapannya. Setelah itu nanti saya coba untuk olahraga ringan dengan jogging di sekitar rumah aja Bu. Nanti sambil supaya setelah keringat ya nanti yang ngurus cucu. Kemudian saya mulai bercocok tanam Ibu. Saya udah siapin semua polybagnya ininya. Jadi saya supaya tidak ada mengisi waktu-waktu kita jadi tidak stres ya Bu ya gitu ya. Iya. Jadi nanti ya Oma Opa kalau saya udah panen ya mudah-mudahan kita sudah bebas boleh datang ke rumah. Ya, jangan takut Oma Opa di sana ya. Nanti pada saat berkumpul kita akan menikmati hasil panen dari tanaman Pak Jasimron Purba sama Bu Emi Sumbayak. Iya Bu, satu lagi Bu, saya juga selalu kasih video call ke cucu saya yang di Bandung bahwa ini opung nih sudah lagi nanam, nanti kalau opung panen kalian datang ya ke Karawang karena memang udah berapa bulan Bu, 3 bulan gak ketemu gitu, jadi memang udah kangen sekali. Kangen gitu. Sekali ya, luar biasa. Ibu Kusmawati bagaimana kegiatan selama ini, selama social distancing? Sama aja ya seperti Ibu Emi. Kalau pagi ya kita cuma ngurusin pohon ya, tanaman ya, udah polybag apa gitu kan. Ya udah tiap hari begitu aja. Sama masak ya paling ya. Ya masak. Masak buat keluarga. Ya Pak Yudi, ini apa yang dilakukan di rumah Pak? Ya dalam masa-masa ini ada satu kegiatan baru yang barangkali baru saya jalankan juga Bu, di mana setiap pagi kita selalu berdiskusi dengan istri apa yang akan kita masak hari ini. Kemudian kalau tukang sayur datang, saya ikut nimbur belanja Bu. Jadi kita rundingkan apa yang mau kita masak. Tentu saya juga ambil bagian dalam memilih. Oh saya mau sayur ini dan coba juga untuk sama-sama memasak begitu Bu. Masak bersama ya? Masak bersama gitu. Luar biasa nih kegiatan bisa mengeratkan kehidupan keluarga juga ya Pak ya? Ya, betul. Ada tambahan ya. Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasih Tuhan, masa-masa ini adalah masa-masa yang tidak menyenangkan ya. Kita mau gak mau dalam pergumulan juga ya Pak ya. Karena kita harus membatasi aktivitas kita tidak bisa keluar seenaknya. Apalagi di Karawang sekarang sudah diberlakukan PSBB ya. Beberapa
ruas jalan ditutup gitu ya, dialihkan ke jalan yang lain gitu ya. Termasuk jalan Tuparep sama Kertabumi juga nih terkena sebagian gitu ya. Ini tentu menimbulkan ketidaknyamanan bagi kita ya. Tapi itu harus kita jalani. Ya, ketidaknyamanan ini juga dialami oleh bangsa Yehuda, Bapak Ibu ya, Oma Opa, ketika mereka juga hidup dalam pembuangan di Babel. Ya, mereka sedang dalam pergumulan karena ketika mereka dalam pembuangan, mereka tentu tidak bebas untuk menjalani kehidupan ya, apalagi di sana sekitar 70 tahun. Ya, mereka tentu terbatas ruang geraknya. Mereka harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diamati, diawasi. Kemudian juga mereka tidak bebas untuk mengungkapkan keinginannya bersekutu beribadah. Karena memang tinggal sebagai orang buangan ya di Babel. Dan Nabi Yeremia hadir, kalau kita lihat di Yeremia 17 ayat 7 mengatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Jadi ketika mereka ada dalam pembuangan, mereka diajak oleh Yeremia jangan berputus asa karena Tuhan akan memulihkan mereka. Tuhan akan mengembalikan mereka. Tapi saat ini mereka harus menjalani masa-masa pembuangan itu dengan tekun dan setia. Dan Yeremia mencoba hadir menguatkan mereka supaya mereka senantiasa mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Dan pasti Tuhan akan memberkati mereka. Ya, mungkin ketika mereka dalam pembuangan, harapan itu meredup, ya, karena penderitaan mereka yang cukup panjang. Nah, Yeremia mencoba menumbuhkan kembali harapan itu dan mau mengatakan bahwa Tuhan menghukum mereka, hendak memberikan pembelajaran kepada mereka karena mereka sudah memberontak terhadap Tuhan, dan Tuhan bukanlah Allah yang kejam. Ya, Tuhan yang penuh kasih akan memulihkan mereka. Di ayat-ayat sebelumnya diungkapkan bagaimana bangsa Israel memberontak kepada Tuhan dan bagaimana mereka mengandalkan kekuatannya sendiri, hatinya menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu Yeremia mengingatkan mereka supaya mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu, oma, opa, ini di usia lanjut ini masih mengandalkan Tuhan tidak? Atau merasa bahwa saya masih punya cukup kekuatan, masih punya cukup tabungan, gak terlalu dekat dengan Tuhan juga tidak terlalu masalah. Bagaimana menurut pengalaman Pak Yudi nih Pak? Ya, kalau menurut saya semakin kita bertambah usia, tentu semakin mengingatkan kita bahwa kita akan nanti kembali lagi kepada yang mempunyai. Ya, tentu akhirnya kita mencari suatu kesempatan untuk lebih mendekatkan diri dan mempersiapkan hal itu. Paling tidak kita tetap akan lebih selalu teringat akan Tuhan dan nggak mungkin kita melupakan. Gitu. Ya. Itu yang barangkali kita coba untuk. Jadi sampai kapanpun kita tetap butuh Tuhan ya. Betul. Pak Purba bagaimana Pak Purba? Ya benar Ibu. Jadi pada waktu saya masih muda dulu, maka memang rajin juga ke gereja, aktif pelayanan, tetapi itu lebih pada formalitas. Karena orang lain rame-rame ke gereja, ya kita ikut ke gereja. Tapi nampaknya kita sadari semakin tua, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi, kita seharusnya semakin menggantungkan harapan kita kepada kuasa dan kasih Tuhan. Apalagi kita diberikan umur yang lebih panjang, sehingga kita senantiasa bersyukur karena semua itu adalah pemberian Tuhan. Umur yang panjang juga itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita semua kaum lansia. Jadi ada kesombongan manusia barangkali, pelanggaran dalam dosa-dosanya yang mungkin dunia ini sudah perlu bertobat kembali untuk menghadap dan menggantungkan harapan kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu maka sekarang ini adalah suatu cobaan bagi umat manusia, ya termasuk kita juga mengalaminya. Nah, semua ini karena rahasia Tuhan, maka rencana Tuhanlah yang akan terjadi
dan pengharapan kita tetap kepada Tuhan apapun yang kita alami sekarang ini. Supaya sebenarnya dari pembelajaran ini Pak ya, supaya manusia lebih bergantung kepada Tuhan. Ternyata sehebat-hebatnya manusia oleh virus yang kecil aja sekarang kan mendunia gitu ya. Virusnya kecil banget gak kelihatan oleh mata, tetapi cukup ya mengagetkan kita semua karena banyak juga yang meninggal gitu ya. Jadi mau menunjukkan bahwa kita tetap terbatas sebagai manusia dan kita tetap perlu Tuhan yang maha tidak terbatas. Ibu Emi bagaimana? Ya kalau saya Bu ya juga tentunya ya memang seperti kata Pak Purba, lagi kita masa muda, kadang kita banyak mengandalkan ini karena saya hebat gitu ya. Kemampuan sendiri Kemampuan gitu ya. sendiri gitu. Jadi semakin hari semakin kita sekarang udah masuk di usia lansia, tentunya itu banyak menyadarkan kita bahwa tadi seperti kata Ibu bahwa kita punya keterbatasan. Buktinya sampai sekarang ini dengan virus yang kecil saja yang punya kuasa belum banyak berbuat, dan dengan itu kita tetap harus pengharapan kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana kita harus bersyukur dan bersukacita. Di samping itu kemudian di dalam saat-saat seperti sekarang ini diperlukan kita kesabaran Bu ya. Kita harus sabar, tetap menantikan pertolongan Tuhan karena Tuhan pasti menolong kita. Dan juga kita tetap harus tekun di dalam doa. Mungkin itu ya Bu. Ya, amin. Tadi harus sabar ya dalam segala keterbatasan kita dalam menantikan pertolongan Tuhan gitu ya. Tekun dan tetap setia ya dalam pengharapan dalam iman kita. Bu Kusmawati gimana Bu? Menghadapi saat-saat seperti ini apakah tetap berharap pada Tuhan di usia lanjut? Ya emang kita harus tetap berharap pada Tuhan karena sekecil apapun itu yang kita harapkan gitu maksudnya. Jadi berarti bahwa dalam hal-hal yang kelihatannya sepele juga gitu ya, kita harus mengandalkan Tuhan gitu ya. Karena seringkali kita sebagai manusia, apalagi tadi dikatakan oleh Bu Emi, Pak Purba, saat muda kita formalitas ya bertekunnya ya karena kadang ikut-ikutan gitu, karena pada saat muda kita masih punya kemampuan, ternyata sesudah tua gitu ya kita menyadari ada banyak kekurangan kita. Jadi dari perjalanan kehidupan kita mengajarkan kita supaya lebih arif dan bijaksana. Oh ternyata sehebat-hebatnya manusia tetap ada untuk hal-hal sepele saja ya mengandalkan Tuhan gitu ya. Apalagi di usia lanjut bagaimana nih secara emosi? Lebih emosi apa lebih sabar nih Bapak Ibu? Lebih emosi udah pasti. Oh lebih emosi ya. Lebih emosi ya. Nah itu juga berarti PR buat kita ya. Bagaimana kalau menghadapi sesuatu atau berita yang tidak menyenangkan, kita tidak cepat terpancing emosinya, tetapi justru lebih mengandalkan Tuhan dulu gitu ya. Jadi di usia lanjut kita, apalagi dalam masa-masa social distancing ini karena pandemi COVID-19, kiranya kita tetap mengandalkan Tuhan karena kehebatan, kekuatan manusia terbatas dalam segala hal ya. Dan saya kira juga Tuhan bisa menolong kita ya dengan berbagai cara. Misalnya melalui keluarga kita, melalui anak, mantu, cucu ya, keluarga besar yang memperhatikan kita, itu juga bentuk pertolongan Tuhan ya. Ketika kita berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang ya untuk memakai orang-orang yang kita kasihi. Amin. Kemudian yang kedua juga Tuhan bisa memakai hidup persekutuan ya, untuk bisa saling memperhatikan, saling membantu satu dengan yang lain ya. Kalau ada yang lemah kita kuatkan, kalau ada yang kekurangan kita perhatikan, kita pedulikan. Itu salah satu bentuk bahwa Tuhan ketika diminta pertolongannya, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan bisa membantu lewat siapa saja termasuk persekutuan yang kita ambil bagian di dalamnya. Oleh karena itu kiranya dari percakapan kita bisa mengambil pelajaran berharga dalam pertemuan kita saat ini supaya kita tetap memelihara pengharapan kita kepada Tuhan sehingga kita tetap semangat, kita tetap sukacita, kita dipenuhi rasa syukur di usia lanjut kita ya. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini, kiranya bisa menolong kita semua. Untuk oma-opa yang ada di rumah,
Tuhan memberkati dan senantiasa mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Amin. Amin. Oma opa, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam segala keberadaan kita tetap merasakan kasih Tuhan. Oleh karena itu, kita akan mengumpulkan persembahan sebagai tanda syukur kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian kata Mazmur 136 bait ayat yang pertama. Sementara kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan pujian dari PKJ 248 baitnya yang kedua. Engkau perlindunganku, Engkau selalu kupuji, bersyukur tiap hari, karena karya-Mu Tuhan, yang adil dan ajaib. Jangan ku terbuang pada masa tuaku, Tuhan, jangan Kau tinggalkan apabila habis tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Kini tiba saatnya kita akan membawakan persembahan dalam doa sekaligus doa syafaat, doa penutup dan doa permohonan berkat. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami karena firman yang sudah kami dengar dan dari percakapan ini memperkaya kami supaya di usia lanjut kami tetap hanya mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Karena sesungguhnya kami adalah manusia yang terbatas. Oleh karena itu ya Tuhan, keterbatasan kami menjadikan kami selalu percaya kepada Tuhan karena Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih juga karena dalam kesempatan ini kami telah menghimpunkan persembahan. Kiranya Tuhan kuduskan segala sesuatu yang telah kami himpunkan supaya persembahan kami dapat menunjang pekerjaan-pekerjaan pelayanan khususnya di kaum lansia dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah di usia lanjut kami tetap bersukacita dan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan bagi rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang mungkin di usia lanjutnya sedang menghadapi pergumulan. Kiranya Tuhan kuatkan mereka. Tuhan berikan kepada mereka ketekunan. Bahkan bagi yang sakit ya Tuhan, kiranya Tuhan mau pulihkan mereka di hari-hari yang akan datang. Dan kami sudah sangat merindukan untuk dapat bersekutu, berkumpul bersama-sama ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan menghalau pandemi COVID-19 ini dari Indonesia bahkan dari dunia ini sehingga kehidupan kami dapat pulih kembali, kami dapat menata ulang kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Ada begitu banyak saudara-saudara kami dalam kehidupannya yang terdampak karena COVID-19. Baik dari usaha mereka, pekerjaan mereka, kehidupan keluarga mereka, juga kesulitan dan pergumulan ini kadang memicu emosi yang tidak terkendali,
sehingga kerap terjadi juga kekerasan dalam rumah tangga. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan pertolongan. Demikian pula bagi rekan-rekan kami yang usia lanjutnya merasakan bahwa kurang mendapat perhatian dari keluarga, dari anak, mantu, cucu, karena mereka memiliki kehidupan dan kesibukan tersendiri. Kiranya rekan-rekan kami tidak akan menjadi putus asa, tetapi mereka tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Bahkan kiranya persekutuan lansia di jemaat kami atau dimanapun kami berada, kami bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kami, rekan-rekan kami di usia lanjutnya, sehingga tetap menemukan sukacita dan pengharapan yang menumbuhkan semangat serta kekuatan tersendiri. Kami berdoa untuk upaya-upaya penanggulangan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkati pemerintah kami, berkati juga saudara-saudara kami yang bergerak dalam pelayanan bidang medis, sehingga kiranya melalui perlindungan dari Tuhan mereka bisa melakukan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkannya. Sebagai masyarakat juga ya Tuhan, berbagai kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19, kiranya kami bisa mematuhinya demi kehidupan kami, demi keberlangsungan hidup sesama kami. Inilah harap dan doa kami ya Tuhan, dan kami juga tetap meyakini bahwa dalam segala keberadaan kami, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus akan senantiasa bersama-sama dengan kami, menyertai kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan memuji nama Tuhan, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Usia boleh lanjut, tetapi semangat melayani tetap membara. Yes, yes, yes.